Malam baik, saudara semua di mana saja saudara berada. Nah, sekali lagi di penghujung minggu ini, di weekend ini, ketong berkumpul lagi, berkumpul bersama-sama lagi di live streaming ini beta. Nah, topik malam ini, ketong akan bicarakan tentang Injil di tanah Papua. Sudah sekian ratus tahun, 100 lebih tahun Injil masuk di tanah Papua, dan ketong akan melihat atau akan pastori lah, baca cerita lah satu dengan yang lain tentang Injil masuk di tanah Papua, bagaimana pengaruh Injil di tanah Papua, dan juga apa yang menjadi harapan kita untuk gereja-gereja di Papua pada sekarang ini, terkait juga dengan gereja 4.0, bagaimana sikap dan kalangan gereja di Papua menyikapi gereja 4.0, juga terkait dengan situasi pandemi, bagaimana gereja di Papua menghadapi tantangan persoalan pandemi yang ada di sana. Memang katong yang bisa langsung terkontak dengan beberapa teman yang ada di Papua, tapi malam ini beta dan juga nanti Bu Roy, juga kakak Yosafat Afar akan menjelaskan atau akan coba bercerita tentang situasi terkini di sana. Lalu kita coba berdiskusi tentang apa yang ketumpung harapan atau semua orang punya harapan tentang perkembangan gereja di Papua. Nah, bersama-sama dengan beta Reza Syarnamual, ada yang pakai headset di atas sebelah kiri ke kanan ini. Beta sentai, pokoknya di beta sebelah kiri. Nah, jadi silakan memperkenalkan diri. Oh, kalau di beta sebelah kanan, beta pun tangan kanan, jadi ada di sebelah kanan. Oke, silakan, kakak Roy. Selamat malam semua, saudara. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui streaming ini dengan judul gereja di tanah Papua, gereja 4.0. Beta pribadi personal mengucapkan selamat hari Injil, hari pekabaran Injil bagi saudara semua di tanah Papua yang ke-166, bagi saudara semua masyarakat di tanah Papua. Di tanah Papua kita mengingat kembali lagi doa sulung Samuel Kisne, di mana dia meletakkan peradaban Papua yang hanya dapat dipimpin oleh orang Papua. Iya. Selamat malam semua, ketong beberapa lagi. Ini kakak pendeta Afar yang dibawa lagi, mungkin keluar sebentar baru masuk lagi. Iya. Oke. Yang dibawa kakak Afar, lanjut. Ya, baik. Kakak memperkenalkan diri, ada dari mana, di mana? Silakan kakak. Monggo, nggih kakak. Nggih. Matur nuwun. Baik, selamat malam buat kita semua. Saya Pendeta Yosafat Afar. Asalnya dari Jayapura, pelayanan di Kebumen, Jawa Tengah. Dari tahun 95 sampai sekarang masih memberikan kekuatan untuk tetap ada di dalam bendangnya dan melayani Tuhan. Sudah berkeluarga, punya anak 2, dan kami bersyukur Tuhan baik ya pelihara kami sampai hari ini. Saya kira ini saja perkenalan saya. Tuhan berkati. Oke, kakak panggil siapa nih? Kakak Yosafat kah? Kakak Safat kah? Kakak Afar kah? Panggil siapa nih? Afar bisa, Yos juga bisa. Oke, siap. Biasanya dipanggil siapa kakak? Ketong panggil kakak saja karena ketong punya percakapan di sini. Biasanya ketong saya panggil pendeta, ketong panggil kakak atau bung, nah gitu. Jadi panggil kakak Afar saja kak? Bagaimana? Terserah. Iya, boleh. Afar saja boleh. Terjadi masalah. Siap, terjadi masalah. Siap. Saya juga terjadi masalah. Nah, saudara semua yang Tuhan Yesus kasih, saudara yang ada sama-sama selalu dengan live streaming ini beta Parse. Beta kira percakapan malam ini menjadi menarik karena beta kira apa yang sudah dilakukan oleh banyak misionari, ya, sudah dilakukan oleh banyak orang-orang yang cinta Tuhan, mengambil keputusan dan sikap untuk pergi ke tanah Papua. Kalau 166 tahun yang lalu, itu berarti
Ya, 166, 65 ya. Roy 165 kah, Boy? Ya, 155, sorry. Ya. Halo, Bu. Ya, halo Bu Resa. Selamat malam, Bu Resa. Ini beliau sinyal kali ini. Ya, Bu Resa. Bu Resa, selamat malam. Iya. Ini yang sudah masuk. Halo malam, Bu Resa. Ya, Kakak Pendeta, Kakak Far, bagaimana Kakak melihat di hari ulang tahun yang ke-166 ini, Injil pertama masuk di Papua 5 Februari, itu 166 tahun yang lalu, bagaimana Kakak melihat sampai hari ini Papua di peran Injil itu mentransformasi Papua, yang apa yang Kakak lihat dari Injil yang sudah berumur 166 tahun, dan bagaimana cara Kakak melihat apakah Injil itu benar-benar mentransformasi Papua? Baik. 166 tahun itu kan bukan waktu yang pendek ya. Iya. Waktu yang lama sekali, artinya pada tanggal 5 Februari tahun 1855, ya, dua orang misionaris asal Jerman yang bernama Carl Wilhelm Otto dan John Gottlob Gessler, ya, mereka datang di Pulau Mansinam ya, dan ya, membawa, kalau saya pinjam Bung Roy tadi katakan, membawa transformasi buat tanah Papua ya itu, dan kita lihat bahwa pengaruh Injil itu luar biasa ya, dari kehidupan manusia Papua yang tadinya ya hidupnya masih penyembahan kepada dewa-dewa, kepada gunung-gunung batu, kepada sungai-sungai besar. Penyembahannya masih percaya Ondowafi ya. Iya. Masih kepercayaan leluhur yang dulu ketika mereka mengenal kebenaran, mengenal Injil, ada satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka begitu ya. Saya mungkin garis bawahi dari kata transformasi sendiri dulu. Jadi mungkin dari kata transformasi itu, jadi ada satu kata transformasi itu kan terdiri dari dua akar kata kan. Yang pertama trans. Ya. Trans itu adalah dari dari sisi satu ke sisi lainnya, perpindahan dari satu sisi ke sisi lainnya, atau dalam bahasa Inggris kan dipakai kata cross atau beyond, melompati, melalui gitu ya. Dan kata yang kedua itu dipakai kata form, yang berarti bentuk. Jadi transformasi itu kan berarti perubahan bentuk, lebih atau melampaui. Kalau mungkin dalam bahasa mungkin saya sering ikuti Bung Roy bilang metamorfosis gitu, ada satu perubahan ketika Injil didengar oleh masyarakat Papua pada tanggal 5 Februari tahun 1855, ada satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan manusia Papua. Saya pikir itu bukan hanya manusia Papua saja, tapi bagi kita semua ya. Ketika Injil itu kita dengar, ada satu perubahan yang luar biasa. Paling tidak ada 3 perubahan. Iya. 3 perubahan yang dialami oleh seseorang ketika
dia mengalami yang namanya transformasi itu, perubahan itu. Yang pertama itu kan ada yang namanya transformasi posisi atau position transformation ya. Jadi seseorang terjadi ketika seseorang itu dia percaya kepada Yesus, ada satu kebaruan, kelahiran baru terjadi ya. Paulus menyebut dengan istilah ada ciptaan baru, menjadi manusia baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu. Pada tingkatan ini kan seorang mengalami perubahan status dan dari posisi orang berdosa menjadi orang benar waktu dia dengan Injil kan. Ya. Dari orang berdosa menjadi orang benar, dari musuh Allah tadinya menjadi anak Allah gitu kan. Jadi apa namanya mengalami kematian kekal waktu dia dengar Injil, dia mengalami kehidupan yang kekal. Tadinya hidup di dalam penyembahan berhala dulu membawa dia kepada kutuk, tapi ketika Injil itu mentransformasi dirinya, akhirnya dia tidak lagi di dalam kutuk, tapi hidup di dalam berkat-berkat Allah. Nah ini yang saya lihat selama 166 tahun namanya Injil ya berreformasi atau transformasi manusia Papua, khususnya kita bicara dalam konteks Papua, ada perubahan yang luar biasa. Ya. Dan perubahan itu seharusnya memang harus terus dialami. Ya, harus terus dialami dalam kehidupan kita. Tapi kalau kedua aja transformasi perilaku kan behavior transformation. Perilakunya harus jadi, waktu dia terima Yesus, perilaku harus berubah juga. Nah ini yang apa namanya pikirannya paling nggak berubah, karakternya mulai berubah, kebaharan budi ya. Dalam Roma pasal yang ke-12 itu kan, Ya. hidupnya mulai berubah gitu karena Injil yang dia terima. Terus ke dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan kamu telah meninggalkan manusia lama ya, dengan segala macam ya modelnya. Tapi ketika ditransformasi oleh Injil, manusia lama itu tinggal, dia hidup dalam perangai satu kehidupan yang baru, yang luar biasa, dialami dalam kehidupannya. Terus yang ketiga kan apa namanya komunitas transformasi komunitasnya, jadi mulai tidak lagi apa namanya hidupnya jadi berubah begitu, jadi tidak dengan ketika dia di komunitas tertentu dia bisa membawa Injil itu ke sana untuk bisa merubah transformasi, merubah orang-orang di komunitas itu. Kalau tadi ada pertanyaan, selama 166 tahun Injil masuk di tanah Papua, ya sampai sekarang ini apa dampaknya bagi manusia Papua? Saya tadi katakan bahwa dampaknya luar biasa, ya. Tapi sekarang ini yang kita masih lihat dan itu pergumulan gereja di tanah Papua. Ya. Kita masih melihat ada perbedaan-perbedaan yang nyata, yang sekarang di Papua itu dipakai istilah ada orang gunung dan orang pantai. Ada orang-orang gunung dan orang pantai, dan ini terus masih terjadi. Padahal sebenarnya kalau kita belajar Injil, hal itu sebenarnya tidak harus terjadi. Justru Injil harus mempersatukan. Dan ini yang sangat kita sayangkan. Ini pergumulan besar bagi gereja supaya jangan sampai ada tembok-tembok seperti ini ya. Yang kedua, apa namanya? Sering juga, bukan sering ya, tingkat kejahatannya juga masih luar biasa. Manusia di Papua sana yang kita lihat juga bagaimana miras membunuh ribuan masyarakat Papua. Minuman keras banyak membunuh manusia Papua. Belum lagi pergaulan bebas yang
gitu ya, orang hidup semau gue gitu ya, tidak mau apa namanya, tidak semua sih ya, tapi yang kita lihat di sana kan ada anak-anak dengan gaya hidup yang ya itu miras, terus juga pergaulan bebas ya, kesucian hidup di dalam rumah tangga ya, tidak diperhatikan itu gitu ya, tahu-tahu hamil terus hidup bersama begitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat disayangkan. Sudah usia 166 tahun gereja ada hadir di tanah Papua. Kita berharap supaya kedepannya itu bagaimana hal-hal seperti ini itu harus bisa diatasi. Kehadiran gereja sungguh sangat dibutuhkan tentunya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Belum lagi nanti tingkat kemiskinannya ya masih cukup tinggi di Papua. Papua saya tidak tahu dalam data statistik ya, jadi bisa apa namanya di urutan keberapa saya tidak tahu, pernah sampai di urutan pertama gitu ya, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Papua juga cukup tinggi begitu ya. Terus juga apa namanya, kesehatan juga masih menjadi satu pergumulan, pendidikan juga belum sampai ya, belum bisa dirasakan ya di bagian daerah pedalaman, masih pendidikan ya. Ada yang mungkin tidak mengecap bangku pendidikan gitu. Jadi ini hal-hal yang saya pikir harus diperhatikan bersama, dan saya percaya ini pemerintah bahkan gereja juga sedang bergumul ini bisa dapat mengatasi hal ini ya. Dan ya mungkin itu dulu dari saya, nanti ada beberapa hal lagi yang bisa sampaikan tapi ini. Bung Reza ini mungkin masalah sinyal, sehingga karena sinyal di Ambon seringkali bermasalah juga, sehingga beliau sign out sebentar, nanti masuk lagi kalau sinyalnya baik. Ya, beta bersyukur sekali karena tadi tanggapan Kakak terhadap 166 tahun transformasi di Papua itu membawa dampak dari perubahan hidup lah, perubahan hidup dari sebuah ordo yang lama kepada manusia Papua yang lama kepada manusia Papua yang hari ini menjadi manusia Papua yang baru, menjadi manusia Papua sejati yang berdikari, dimerdekakan di atas Injil. Ya, berbicara tentang Papua, saya sendiri punya pengalaman tentang Papua. Saya datang di Bali ini. Saya berangkat dari sebuah kabupaten kecil di Papua. Sebuah kabupaten kecil di Papua yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Nabire. Jadi saya tinggal dan melayani di Kabupaten Nabire. Lalu kemudian dari Nabire itulah saya berangkat untuk menempuh pendidikan dan kemudian terpanggil untuk di Bali. Jadi bagi saya Papua adalah second land ya, atau rumah kedua, karena hampir semua keluarga besar saya tinggal di Manokwari. Nah, saya ingin membagi pengalaman tentang Papua. Yang pertama, keterikatan dari keluarga kami dengan Papua. Pertama itu adalah kakek saudaranya eyang saya, laki-laki itu adalah sarjana teologi pertama dari gereja Protestan Maluku yang dikirim menjadi guru Injil di tanah Papua, khususnya di daerah Fak-Fak, Waisai dan sekitarnya di sana. Jadi dia adalah orang pertama yang dikirim, dan sampai meninggal di tanah Papua ada bukti-bukti fisik dan otentik, dan hari ini persekutuan anak-anak penginjil, guru Injil itu masih ada. Mereka tersebar di Eropa, masih ada beberapa yang masih tinggal di Fak-Fak. Ya. Yang kedua, belajar tentang histori Papua. Beta kagum sekali dengan histori di Papua. Bu Reza, selamat masuk lagi di grup.
Ini beta punya opini tentang Papua. Nanti mungkin Bu Reza ada sampaikan opini juga tentang Papua. Jadi beta belajar tentang Papua karena pernah tinggal di Papua, melayani di Papua. Jadi beta have interest tentang Papua. Nah, yang pertama itu kemarin itu ada sebuah peneguhan yang baik sekali dari Profesor Yudi Latif. Profesor Yudi Latif ada ribut-ribut tentang siapa bangsa asli, siapa suku asli di Indonesia atau pendatang pertama. Ternyata bangsa Melanesia itu, bangsa Melanesia ada 3, yaitu suku rumpunnya Papua, NTT, dan Maluku itu adalah kuncen pertama di Indonesia. Jadi mereka adalah suku bangsa pertama yang masuk di Nusantara ini. Jadi kalau kita berbicara, itulah sebabnya dalam sebuah penyampaian diskursus yang disampaikan oleh Profesor Yudi Latif itu, bahwa orang Papua harus bangga sebagai orang Papua, orang Melanesia harus bangga sebagai manusia pertama yang menduduki mata rantai di Nusantara ini. Nah, jadi kalau mau berbicara tentang hal itu, maka orang Maluku, orang Papua, orang NTT adalah penduduk pertama yang mendiami Nusantara ini sebagai bangsa Melanesia. Dan itu melalui sebuah penelitian yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Yang kedua, berkaitan dengan Injil di tanah Papua. Injil masuk di tanah Papua itu sungguh luar biasa. Kita melihat ada sejarah yang luar biasa. Yang pertama itu ada 2 hal yang dari Otto dan Heisler, lalu kemudian dilanjutkan oleh Samuel Kitchney. Samuel Kitchney, misionaris di tanah Papua ini sedikit berbeda dengan misionaris yang datang di Ambon. Ya. Dalam literasi sejarah yang beta mencoba tracking, mungkin beta belum dapat atau belum tahu, tapi sepengetahuan beta yang sudah tracking, baca sejarah-sejarah misionaris di Ambon dan di Papua, beta lihat ada sebuah perbedaan yang menonjol bagi saudara-saudara kita di Papua. Menonjolnya apa? Misionaris-misionaris yang dari Jerman ini ada hal luar biasa. Jadi ketika Otto dan Heisler masuk 5 Februari 1855, itu ada doa sulung yang dinaikkan. Doa sulung. Yang kedua, doa sulung yang disampaikan oleh Samuel Kitchney. Nah, Samuel Kitchney itu doa sulung itu saya tidak menemukan doa sulung itu dalam misionaris-misionaris yang memberitakan Injil, misalnya di tanah Minahasa, kemudian Nomensen di tanah Batak, kemudian Joseph Camp di Maluku dan lain. Jadi ini hanya dia ada di tanah Papua, yaitu doa sulung dari misionaris. Nah, doa sulung yang kedua ini yang dipanjatkan oleh Samuel Kitchney itu baik sekali, karena itu sebagai bangsa orang Papua, doa sulung itu menjadi semacam dalam tanda kutip itu menjadi sebuah encouragement word, prophetic word untuk saudara-saudara di Papua. Karena Samuel Kitchney itu berdoa, dan doa itu luar biasa. Dia berdoa bahwa dia meletakkan peradaban Papua ini ke tangan bangsa Papua sendiri. Bahwa barang siapapun dengan kepintaran, dengan ilmu, dengan marifat tidak pernah akan bisa memimpin Papua kecuali orang Papua itu sendiri. Nah, di dalam literasi yang saya baca tidak pernah saya menemukan doa sulung seperti ini dalam literasi misi, pelajaran misiologi. Doa sulung ini hanya ada di tanah Papua. Artinya doa sulung itu menjadi sebuah doa, dia mendedikasikan Papua. Kita baca di Ambon, beta belum pernah menemukan Joseph Camp menyatakan hal yang sama. Makanya beta bilang berbeda. Joseph Camp punya peranan buat Maluku luar biasa. Dia menyerahkan hidupnya, tapi yang beta akan sorot, beta lihat doa sulung ini dari Otto dan Heisler, kemudian ada Morm itu, kemudian ada Samuel Kitchney. Jadi tadi secara histori bangsa Papua adalah bangsa yang pertama menduduki kuncen di kasta teratas untuk masyarakat Indonesia. Nah, itu secara histori orang Papua harus bangga. Orang Melanesia, orang Papua, orang Maluku, orang NTT harus bangga dengan apa yang Allah berikan heritage, bahwa mereka adalah suku bangsa pertama yang ada di Indonesia. Yang kedua, bahwa mereka diberikan kesempatan untuk mendengar tentang berita keselamatan yang kakak sudah jelaskan tadi dengan transformasi tadi itu. Yang berikut adalah bangsa Papua ini spesial sekali. This is very special. Karena misionaris yang datang itu mengungkapkan doa sulung mereka, the first prophetic word,
kepada Tuhan, dan hari ini terbaca. Karena itu beta ingin menyorot bahwa ketiga hal ini harus diingat oleh orang Papua. Pertama, secara historis, yang kedua secara spiritual itu ada warisan gospel, warisan Injil dan doa sulung yang setiap insan Papua, setiap manusia Papua itu sudah didoakan oleh para misionaris bahwa hanya orang Papua yang bisa pimpin Papua, tidak ada yang lain. Karena itu orang Papua, adik-adik mahasiswa dimanapun yang dengar tentang ini harus bangga dan menangkap ini, doa sulung ini dengan baik. Sebagai warisan, sebagai legasi, sebagai warisan, sebagai sejarah spiritual yang harus dipegang dengan baik sekali. Jadi itu yang ingin kita sampaikan. Nanti mungkin berkaitan dengan transformasi kakak sebagai orang Papua, mungkin nanti lebih banyak memberikan pandangan. Lalu yang tadi kita lihat kakak, kalau saya pribadi sekali menolak anggapan ada orang gunung dan orang pantai. Saudara-saudara di Papua, saudara-saudaraku di Papua, kita harus menolak narasi yang diciptakan oleh orang bukan Papua. Kita harus menolak narasi ini. Jangan sampai kita diadu domba oleh narasi yang keliru bahwa ada orang gunung, ada orang pantai. Sebenarnya nggak boleh. Yang benar adalah orang asli Papua. Dia mau tinggal di gunung ke, dia mau tinggal di laut ke, dia adalah orang Papua asli. Tidak peduli dia tinggal di gunung, tidak peduli dia tinggal di laut. Nah, kalau ada segregasi, gereja harus memberikan pemahaman sehingga transformasi umat, sehingga umat tidak dibodohi secara masif, secara strategis, secara sistematis dengan narasi bodoh ini. Bahwa orang Papua ada orang gunung, ada orang ini, gampang sekali diadu domba. Yang benar adalah narasinya adalah bahwa orang Papua asli. Nah, itu yang benar. Kalau orang gunung, orang pantai, nanti gampang diadu domba. Nah, jadi itu kakak. Jadi yang ingin saya sampaikan tentang Papua untuk membangkitkan sebuah kesadaran dalam euforia sebenarnya, tapi yang dalam hal positif, bahwa orang Papua ini spesial. Mereka suku bangsa pertama, warisan Injil mereka hebat, doa sulung yang dinaikkan oleh para misionaris untuk mereka itu hebat. Karena itu adik-adikku yang ada di bangsa Papua, di tanah Papua, negeri Papua, pesan ini bagi adik-adik itu luar biasa. Nah, itu luar biasa sekali. Yang ingin saya sampaikan tentang Injil di tanah Papua. Mungkin itu dari saya dulu, Bapak Pendeta. Bu Resa sudah masuk. Mungkin Bu Resa bisa menyampaikan sesuatu tentang Injil di tanah Papua ini dari perspektif apa yang Bu Resa ingin sampaikan dulu. Ya, terima kasih Boy, terima kasih Kakak Afar, terima kasih for ataupun diskusi yang menarik ini, yang baik ini. Nomor satu, kita minta maaf kalau memang kadang-kadang sinyal turun naik yang jelas. Kalau tiba-tiba terputus nanti sambung lagi, kita lanjutkan percakapan. Intinya tuh begini. Ya, ada suara-suara di belakang, terlalu suara-suara mungkin Bung Roy. Suara-suara dari anak-anak di belakang itu masuk. Iya. Coba beta, karena anak-anak ada kegiatan di ruang aula sebelah beta di kantor ini. Iya. Tidak apa-apa, ya. Ya, beta lanjut. Ya, tidak apa. Ya. Jadi lanjut. Kalau dari beta meneruskan apa yang tadi pernyataan dari Bu Roy saja, bahwa orang Papua mesti bangga sebagai beta pakai istilah kakak bagi kon di Nusantara ini, ya. Kenapa kakak? Karena satu, seperti tadi Bu Roy jelaskan tentang mata rantai pertama, ya, keberadaan orang Papua, bangsa Maluku di bumi Nusantara ini sebagai orang yang awal berada, tapi juga sebagai orang yang ada di ufuk paling timur. Ketika matahari terbit itu dari timur, itu adalah sebuah pernyataan bahwa yang pertama kali berjumpa dengan kasih karunia, kemurahan Tuhan yang selalu baru tiap pagi itu orang di timur, orang Papua. Amen. Dan juga orang Maluku. Jadi ini pernyataan beta berdasarkan ini. Makanya kalau dulu beta pun saudara laki-laki bilang, kata, kenapa kata mesti panggil orang Papua itu kakak? Karena memang dong lihat matahari pertama kali naik dari timur, dong yang kamuka. Jadi kalau dong yang kamuka ya panggil dong kakak. Maka dengan dasar itu sebenarnya pernyataan panggilan sebagai kakak, sebagai saudara, ya, sapaan sebagai saudara, sebagai kakak itu
harus terus menjadi satu label yang menjadi kebanggaan orang Papua. Orang Papua yang boleh panggil aku, kau, siapa begitu. Menurut ini pemahaman beta. Jadi panggil saudara itu kakak, iya itu nona, kakak, itu jauh lebih mendasari pernyataan diri, dan itu kebanggaan antara. Nah, kalau beta kakak muncul dengan pernyataan tadi, orang Papua lah yang hanya bisa memimpin Papua. Karena kakak tuh harus bisa pimpin dia punya adik-adik, gitu. Jadi kalau kakak bisa pimpin adik-adik, orang di seluruh Nusantara juga harus melihat Papua, khususnya di tanahnya sendiri, memberikan bagian dan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk orang Papua meletakkan semua hal menyangkut kepemimpinan dan lain-lain itu di Papua. Terkait dengan hal itu, kita melihat selama ini ya dari sejak Indonesia merdeka, lalu Papua kemudian diambil masuk ke dalam Indonesia, belum secara merata terjadi pembangunan di Papua. Kecuali kalau ketua bisa bilang dalam pemerintahan Presiden Jokowi sampai dengan sekarang ini masuk di periode kedua, ada pembangunan yang luar biasa di Papua. Tapi beta tetap harus melihat bahwa pembangunan yang luar biasa di Papua itu belum sungguh-sungguh menyentuh nilai-nilai yang penting sekali, menyangkut hak, harkat, martabat, keadilan yang terjadi di Papua. Nah, menurut beta akan sangat susah. Kasus yang mungkin selama ini dipertanyakan, dipersoalkan adalah pelanggaran hak asasi itu. Itu sangat susah mungkin dibuka. Pemerintah tetap harus mengambil sebuah sikap adil dan sikap tegas. Bukan cuma bangun saja, bukan cuma bangun secara fisik saja, gitu, tetapi juga mentalitas, peradabannya, dan hal-hal yang menyangkut keadilan tadi yang disebutkan. Kalau itu tidak pernah dilakukan, maka jangan berpikir secara baik bahwa itu sudah sehat. Tidak, ya, tidak. Itu penyelesaian sebuah persoalan adalah ketika persoalan itu bisa diletakkan kebenaran atau kekeliruan itu dibukakan lalu diperbaiki secara bersama-sama dalam asas belas kasihan terjadi pengampunan. Itu perlu. Kalau cuma menyembunyikan saja, yang pernah akan terjadi apa-apa, dan itu akan turut mengikat, mengurat akar menjadi kepahitan yang tetap menjadi pahit gitu. Tidak pernah akan jadi manis karena pengampunan belum terjadi. Sekalipun orang bilang itu mengampuni, itu belum, karena belum diselesaikan secara baik. Nah, terkait dengan Injil, ini luar biasa, ya, Papua luar biasa, karena dalam sejarah Injil seperti tadi yang sudah disampaikan 165 tahun yang lalu ketika misionari datang, tapi seterusnya dalam perkembangan kekristenan di Papua itu, beta melihat peran orang Maluku juga sangat besar, ya, peran orang Maluku sangat besar, karena kalau sejarah ketika dia mulai tiba di Maluku dan seterusnya, itu dia tidak pernah tidak mengirimkan guru-guru Injil itu ke seluruh wilayah yang ada di sekitar Maluku, ya, di sekitar Kepulauan Maluku. Jadi yang paling jelas itu guru-guru Injil akan berangkat ke Papua, kemudian menyebar ke tempat-tempat yang lain, dan KAM dengan sangat rutin, tidak pernah mengabaikan, ya, tidak pernah mengabaikan proses untuk mengirimkan tenaga guru-guru Injil itu ke berbagai tempat, termasuk di Papua. Dan kita melihat dalam perkembangan kekristenan di Papua, bahkan dalam perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan di Papua, orang Papua dan orang Maluku itu sebenarnya sudah dianggap sebagai satu keluarga, ya, kebersamaan gitu. Orang Papua tidak bisa tinggalkan orang Maluku tidak bisa tinggalkan orang Papua. Karena kedekatan itu, ada guru Injil, ada guru yang pergi membuat orang Papua jadi lebih bisa belajar, terdidik dengan baik. Banyak hal, harga yang orang Maluku bayar untuk sebuah nilai bukan cuma nilai kemanusiaan, tetapi nilai-nilai pengembangan harkat dan martabat orang Papua. Orang Maluku lah yang paling punya peran besar di tanah Papua. Nah, terkait dengan ke arah sekarang ini, maka ini ada tanggung jawab besar. Beta belum pernah sampai di Papua, ya. Beta pernah beberapa kali merencanakan pergi ke Papua, tapi beta belum pernah. Beta sama keluarga beta dengan Maitua belum pernah sampai ke Papua. Adalah satu mimpi jika Tuhan mengizinkan kesempatan. Beta bilang selalu ada berkat, selalu kesempatan. Karena berkat itu pasti ada, ya. Berkat Tuhan pasti ada. Cuman kesempatan itu, timing yang tepat untuk pergi. Jika itu Tuhan mengizinkan ada, maka beta akan sampai ke sana dan
bersyukur karena itu daerah atau tempat yang kawasan timur yang beta sebenarnya paling dekat sebenarnya mestinya bisa pergi, tapi beta belum pernah sampai. Terkait dengan perkembangan kekristenan ke arah yang begini, ya, terkait dengan perkembangan gereja dan segala macam, ini tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar adalah karena katong saya bisa bilang bahwa ini sebenarnya bukan cuma orang Papua, semua manusia sebenarnya. Jadi lebih baik itu, jadi lebih baik, ya. Apalagi kalau memang ada proses pembiaran dari gereja terhadap umatnya yang suka mabuk, suka banyak hal, ya. Gereja tidak take control, ya. Gereja tidak memainkan peran dan tanggung jawabnya. Jangan berharap negara kalau urusan moral itu gereja harus take control, gereja harus ambil alih, gereja harus memainkan perannya. Ketika itu belum terjadi, maka beberapa kasus yang beta lihat, ada kejadian-kejadian beta baca, orang masih tetap berperilaku seperti tidak lagi memedulikan hal-hal yang benar, hal-hal yang bermoral dan segala macam. Jadi ke depan ketong harus bergandengan tangan untuk melihat bagaimana ketong bisa ikut membantu. Ketong semua di luar Papua nih, ya, bicara memang paling gampang di luar Papua gitu, ya. Tapi bagaimana ketong bisa mengakses dan memberikan sebuah peran penting terhadap pembangunan yang terjadi di Papua. Beta punya beberapa teman ada di Papua, tapi beta juga punya beberapa teman yang sudah punya komitmen untuk kembali ke Papua. Ada beberapa teman juga yang selama ini ikut mendukung semua pelayanan yang terjadi di Papua, terlibat secara doa, secara dana, juga mengirimkan sumber manusia untuk terlibat dalam pelayanan Papua. Itu maksimal, ya. Karena orang mengerti sesuatu di Papua masih segregasi, semua nembak bendera sendiri-sendiri. Nah, itu yang sebenarnya menurut beta tidak boleh terjadi. Kalau kita bisa bersinergi secara baik, ya, Boy punya kekuatan, kemampuan, kelebihan apa, talenta dan bakat apa untuk yang bisa dilakukan. Kakak Afar punya kemampuan, bakat dan talenta apa, beta punya kemampuan dan bakat talenta apa. Jika kita menyatukan itu menjadi satu kekuatan yang besar gitu. Bisa bergandengan tangan, bisa baku kele, lalu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar kekuatannya dibanding dengan kerja sendiri-sendiri. Nah, beta pikiran itu, makanya sebenarnya lewat acara malam ini, mari kita coba menggerakkan orang, berpikir, melihat apa yang kita bisa gerakan dan kerjakan secara bersama-sama terkait dengan Papua, tapi juga lebih spesifik sebenarnya tentang perkembangan kekristenan di mana-mana. Di Ketong pun tampak juga bagaimana Ketong bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kemajuan nilai-nilai Kristiani di tengah-tengah hidup di Indonesia. Pikirkan bisa ke depan demi Boy lanjut. Iya. Gimana Kakak Afar melihat apa mungkin hal-hal yang masih kurang seperti yang tadi di tanah Papua? Beta pribadi kemarin itu sudah membaca beberapa hal di media sosial dan secara pribadi ada hal-hal yang baik yang beta lihat. Salah satunya adalah gereja Katolik yang dimana para uskup menyatakan sikap yang luar biasa atas tanah Papua. Beta pikir saudara-saudara di Katolik ini yang Katolik yang ada di tanah Papua memiliki keberanian yang luar biasa ketimbang saudara. Beta artinya tidak membuat segregasi, tapi beta melihat pada faktanya, realnya saudara-saudara Katolik di Papua ini dengan menyatakan sikap atas yang pertama hak asasi manusia, kemudian sikap rasa ketidakadilan dan kemanusiaan yang ada di tanah Papua. Mereka lebih berpikir tentang nasib orang Papua asli, dan mereka tidak saja mempunyai sikap, tapi sikap itu dimanifestasikan dalam tindakan. Nah, beta mendorong, karena itu menurut beta mendorong gereja-gereja Tuhan yang ada di Papua tidak saja mengkhotbahkan khotbah bangun rohani jemaat, tapi ada khotbah-khotbah tentang HAM, khotbah-khotbah tentang keadilan, khotbah-khotbah untuk mengedukasi masyarakat, khotbah-khotbah untuk mendidik masyarakat, khotbah ekologi alam untuk bagaimana merawat tanah Papua, khotbah tentang keadilan, khotbah tentang human right.
sehingga masyarakat Papua itu tidak saja dimerdekakan secara Injil, tapi mereka punya pengetahuan bagaimana menjadi tanggung jawab. Nah, ini kan peran gereja ini dari teman-teman gereja seberang ini, gereja saudara ini sekali. Dan kita melihat selama ini pergerakan-pergerakan itu yang ada pada saudara-saudara Katolik, di mana mereka sosial gospelnya itu luar biasa. Jadi mereka memperjuangkan hal-hal yang tadi Kakak Afar sampaikan, misalnya transformasi, misalnya human right, ya human right. Nah, selama ini kalau orang misalnya ada human right, pelanggaran HAM di tanah Papua, gereja nggak bertindak apa-apa. Dalam pengertian gereja yang di gereja saudara. Tapi kita melihat saudara-saudara di Katolik, para pastor, para uskup, orang berani sekali bersuara buat hal ini. Nah, coba jadi pertanyaan kita buat gereja adalah quo vadis. Karena itu mari gereja di tanah Papua, berbagai sinode di tanah Papua, mencoba untuk melihat lagi doa Kitsne, doa sulung Samuel Kitsne, melihat bahwa hanya orang Papua yang bisa pimpin orang Papua. Nah, dalam hal ini gereja sebagai organisasi ilahi yang ada di tanah Papua harus tampil ke depan. Para pendeta harus berada di barisan depan untuk menyuarakan ketidakadilan. Kalau ada rasisme terhadap orang Papua, terhadap Indonesia, pendeta harus ada di depan, gereja harus ada di depan, sinode harus ada di depan. Kalau ada ketidakadilan bagi masyarakat Papua, misalnya kemarin penembakan kepada pendeta di pedalaman itu, maka sinode harus bersuara. Ketua sinode di tanah Papua harus bersuara, para pendeta harus bersuara, akan keberatan atas perilaku, misalnya perilaku aparat dan lain sebagainya. Ini selama ini kan gereja tidak bersuara. Dia sudah masuk di tanah Papua 166 tahun, tapi secara Kristen, orang Papua Kristen, tapi apakah mereka dimerdekakan dari ketidakadilan? Mereka dimerdekakan dari human right. Mereka dianiaya di tanah mereka sendiri. Mereka dianiaya di tanah mereka sendiri. Mereka dituduh lagi di tanah mereka. Nah, gereja tidak ada bersama-sama dengan umat. Gereja tidak ada bersama-sama dengan orang Papua asli. Nah, ini kalau gereja seperti itu yang ada di tanah Papua, betapa jahatnya gereja itu untuk melihat jemaatnya, umat di Papua itu diperlakukan tidak adil, tapi tidak bersuara. Kalau mau kepeng, iya. Mau kepeng, mau proposal, datang bawa di kantor bupati, datang bawa di kantor gubernur, minta uang. Tapi ketika gereja punya masalah, jemaat punya masalah, orang Papua asli ditindak, gereja tidak bersuara, gereja diam. Nah, ini saya mengharap supaya saudara-saudara di Papua punya kesadaran. Mari bangkit sama-sama untuk berjuang buat Papua. Nah, ini ya ada sedikit perasaan ini juga kakak buat Papua, karena beta lama juga tinggal di Papua dan beta berangkat dari Papua ke Kabupaten Nabire. Beta melihat bagaimana hidup di tanah Papua. Beta pernah pelayanan di sebuah desa kecamatan namanya Sugapa. Dan itu beta sakit malaria pertama kenal di situ. Tidak ada gereja di situ yang bisa melayani. Nah, makanya beta bersyukur, beta melihat ada orang yang seperti Daniel Alexander, beta belajar dengan dia bagaimana beliau punya hati buat Papua. Mungkin dia kulitnya putih, matanya sipit, rambut lurus, tapi hatinya itu keribo, hatinya itu keriting buat Papua. Nah, itu yang luar biasa. Jadi beta melihat gereja ini yang perlu. Nah, bagaimana kakak melihat gereja ini? Kakak melihat gereja ini. Yang kedua, seperti Bu Reza sampaikan, orang Maluku dan orang Ambon itu kan disebut nyora-nyora dan guru Injil. Nah, itu sebutan itu adalah sebutan kakak buat mereka. Nah, jadi ada keterikatan dua suku bangsa ini yang beradik kakak untuk bahu-membahu untuk Injil dan sebagainya. Karena itu jangan mau diadu domba antara orang Maluku dan orang Papua. Mereka berdua adik kakak dan itu diikatkan oleh darah Yesus, diikatkan oleh Injil. Nah, itu makanya ketong harus bertolong. Nah, jadi bagaimana kakak melihat peran gereja selama ini? Itu beta melihat realita yang terjadi saat ini di Papua. Karena itu mari ketong mendorong gereja untuk lebih berperan aktif untuk human right, kemanusiaan, menolak rasisme. Beta menolak kata minoritas. Kata minoritas itu tidak dalam jurisprudensi tata hukum kenegaraan dalam undang-undang. Karena itu kita harus menolak kalimat minoritas dan mayoritas. Yang ada adalah warga negara Indonesia. Kalau minoritas
maka minoritas, maka kita dikerdilkan, ada hak-hak yang dikurangi. Nah, karena itu kita orang Indonesia dan lain tidak boleh menerima pernyataan bahwa kita adalah minoritas. Itu pembodohan, narasi yang dibuat supaya kita menjadi bodoh. Kita menerima bahwa minoritas. Kalau kita minoritas, kita nggak boleh banyak omong, kita nggak boleh nuntut. Padahal yang benar adalah kita adalah warga negara Indonesia. Mau dia sedikit, mau dia banyak, mau dia Kristen atau tidak Kristen. Kita adalah warga negara Indonesia. Mungkin itu dari saya, Kakak. Mungkin Kakak bisa kasih tanggapan tentang peran gereja yang harus lebih lagi hari ini. Karena sudah 166 tahun, tapi masih ada orang teriak dianiaya, keadilan, dan lain-lain sebagainya. Iya, terima kasih. Ya, orang Papua dengan orang Maluku itu kakak beradik ya. Mungkin secara fisik tadi dikatakan kita yang lihat matahari duluan, jadi dipanggil kakak. Tapi secara rohani orang Papua harus panggil orang Maluku itu kakak, karena ada orang yang ya artinya bahwa setelah Oto dan Exer masuk ke tanah Papua, Kenji masuk ya, terus setelah itu guru-guru Injil ya datang untuk terus melayani orang Papua. Artinya dari sisi rohani memang kita panggil kakak lah untuk orang kakak rohani kami dari Maluku ya, artinya orang-orang Maluku itu kakak rohani. Begitu. Jadi saya kutip tadi yang Bung Roy bilang ya, bahwa perkataan Ishak Samuel Kenye ya, itu memang satu perkataan atau dia mendeklarasikan ya, deklarasikan Injil di tanah Papua itu. Ada kata-katanya kan begini, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Jadi saya pikir ini satu doa ya, kalau dikatakan doa sulungnya dia ya, meletakkan seperti Yosua dan Kaleb waktu mereka injakan kaki di tanah Kanaan kan, dan Tuhan, dia tanah yang dimana kau injak itu akan menjadi milikmu, begitu kan. Mungkin ada doa yang dipanjatkan bahwa tanah ini akan menjadi milik saya, dan itu diklaim begitu ya. Dan Kenya juga pada tanggal 25 Oktober tahun 1925 dia masuk di Wasior ya. Terus kata-kata yang dia katakan ini kan disampaikan waktu itu dia dengan satu doa yang sungguh-sungguh begitu ya. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun ya memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tapi tidak dapat orang yang memiliki akal budi, punya kemampuan, punya marifat, punya kepandaian yang tinggi, tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Dan saya pikir ini yang harus, dan saya percaya gereja sedang menggumuli ini begitu, bahwa yang bisa memimpin masyarakat Papua sendiri adalah orang-orang Papua yang memang dimerdekakan oleh Injil gitu. Dan dia letakkan Injil itu menjadi satu fondasi di dalam peradaban ya, dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan. Seharusnya Injil itu menjadi dasar. Ketika Injil itu diabaikan begitu, itu akan, atau Injil itu atau pijakan kita bukan Injil, itu akan sangat berbahaya gitu. Karena para misionaris kita atau guru-guru Injil yang masuk ke tanah Papua ini, mereka sudah meletakkan Injil itu menjadi satu fondasi yang bisa dapat menjadi satu pegangan gitu ya. Pegangan untuk bangsa Papua sendiri. Dan dilanjutkan ya, dan dia berseru, dia bilang di tanah ini kita bekerja di antara satu bangsa Papua yang kita tidak tahu apa maksud Tuhan untuk bangsa ini. Di tanah ini kita boleh pegang kemudi, tetapi kita tidak menentukan arah angin, arus dan gelombang di laut, serta tujuan yang hendak kita capai di tanah ini. Siapa yang bekerja dengan jujur dan setia dan dengar-dengaran pada Allah di tanah ini, maka ia akan berjalan dari mujizat, dari satu tanda heran yang lain, dari satu tanda heran ke tanda heran yang lain.
Nah itu dia berseru begitu ya, dengan suatu doa yang luar biasa kepada Tuhan. Dan saya lihat betul bahwa ketika baik mungkin dari para pemimpin-pemimpinnya, ya mungkin jalan sesuai dari tidak keluar dari rel Injil, itu mengalami banyak hal, banyak kendala. Dan terus saja ada masalah-masalah sosial ya. Tapi di momen 166 tahun ya, Injil masuk di tanah Papua ini, boleh kata-kata Kenya ini menjadi satu refleksi sebenarnya bagi kita masyarakat Papua. Sudahkah kita dasar atau doa itu menjadi satu dasar pijakan kita dalam mengambil keputusan, di dalam kita mengelola pemerintahan, di dalam kita sebagai ya mereka pemangku pejabat ya yang ada sementara pemangku jabatan di tanah Papua. Sudahkah doa ini menjadi satu spirit dia tersendiri dalam mengambil satu keputusan menjalankan roda pemerintahannya dia? Sebab kalau tidak, justru akan mengalami banyak kendala, gitu. Masalah-masalah terus akan dia temui. Gitu. Mengenai masalah human rights ya, masalah hak asasi manusia. Tadi Bung Roy katakan, saya melihat ya mungkin kalau di saudara-saudara kita di Katolik ya mereka ya kita patut ya kasih kita salut juga dengan mereka begitu menyuarakan dengan, bukan berarti saya lihat juga dari beberapa kalangan gereja kita di sana, gereja ada yang di PGPI, ada juga yang di Bamaknya sana, ada juga secara ini juga saya lihat mereka juga memberikan tanggapan ya. Biasanya langsung mengutus beberapa orang harus ke Jakarta dan presiden membicarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan kemanusiaan. Penembakan yang terjadi beberapa kali di tanah Papua juga memang sangat ya kita prihatin sekali, jangan sampai hal itu terus terjadi begitu ya. Dan memang ini agak sangat riskan juga ya kita bicara karena benar itu yang mana kita tidak tahu. Jadi gereja ini kan dia harus mengambil satu posisi yang netral dalam hal ini, tapi juga bukan berarti bahwa dia berhenti untuk menyuarakan keadilan, hal-hal tentang kemanusiaan, keadilan. Dia juga betul-betul kalau memang itu menyangkut masalah manusia Papua, kita harap memang gereja juga harus bersuara lebih kencang dari suara di mimbarnya, gitu kan. Di mimbar oke, sudah kencang gitu ya. Tapi dengan masalah-masalah sosial, kalau dia tidak begitu kencang suaranya, akan di mana peranan gereja? Tapi saya pikir saya lihat luar biasa ya. Hari ini juga gereja mulai berani bersuara untuk bicara tentang hal keadilan, hal-hal kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua. Masalah keadilan ya. Sampai sekarang ini masyarakat Papua masih belum merasakan gitu ya. Sekalipun ya kita bersyukur ya dengan pemerintahan Pak Jokowi ya, sudah beberapa daerah yang tadinya tidak bisa terobos dengan jalan bisa terhubung ya. Tol laut juga sudah dirasakan oleh masyarakat antar pulau sudah cukup baik begitu ya. Dan kita berharap juga ke depan terus ya ada istilah yang dipakai itu. Jadi kalau di Jawa saja tol itu bisa 7 lingkarannya. Bisa 7 lingkaran, artinya 7 di Papua satu tol aja belum ada begitu kan. Jadi sampai ada suara-suara yang munculkan, aduh perut buminya dibawa, diambil, dibangun di Jawa, sedangkan kita ini kan kesenjangan-kesenjangan ya. Memang betul tadi Bung Roy katakan gereja harus bersuara juga, bukan hanya bicara firman melulu begitu. Bukan hanya bicara Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tapi bagaimana dia juga bicara hal-hal yang ya ada kaitannya juga dengan kemanusiaan, dengan sosial, dengan kesejahteraan. Saya pikir gereja sudah bicara, mungkin suaranya belum kencang barangkali ya, harus sering. Jangan sampai ada
ada lagunya tuh kakak yang lagunya yang kemarin saya posting, ahai jangan sampai itu kok talenta. Jangan sampai panipu itu kok talenta. Nah itu dia bahaya. Iya, itu talenta bahaya. Jadi talenta penipu. Aduh. Iya, itu Ya itu bahaya. yang kita harap supaya di usia 166 tahun ini gereja berperan aktif begitu ya. Dan kita lihat sudah, cuma mungkin grafiknya masih belum ya, volumenya itu belum full mungkin ya. Mungkin tadi Bung Roy bilang volumenya itu harus kasih kecang dia. Oh, begitu ya, supaya bisa didengar, bukan hanya di tanah Papua tapi di luar Papua pun juga dengar volumenya begitu. Mungkin volumenya Amin. masih seperempat barangkali. Iya. Kasih gas. Iya, kasih gaspol. Iya, gas. Iya. Dari sisi-sisi pembangunan baik sekali. Kita lihat mulai merata ya di tanah Papua ini. Iya. Apalagi pembangunan gereja. Nah, ini yang kita senang sekali. Pemerintah Papua ini mungkin beda dengan pemerintah lain. Ya, mereka begitu konsen terhadap pembangunan fisik gereja di tanah Papua, dari pantai sampai di pegunungan. Gereja besar-besar ya, luar biasa. Nah, ini sekarang tanggung jawab gereja bagaimana pemerintah sudah bangun fisiknya, tinggal ya Bapak-bapak gembala, Pak pendeta ini bagaimana untuk supaya bisa melayani umatnya itu, supaya umat ini benar-benar mereka hidup berdasarkan hidup. Nah, itu yang diharapkan. Dari saya begitu dulu, Bung Roy. Siap, Kakak. Ini keton dengar Kakak Resa dulu ini. Sedap. Kalau beta, Boy, Kak Kafar, ya kalau beta sepakat dengan apa yang tadi Boy bilang gitu ya. Jadi gereja itu harus memainkan peran pentingnya, ya. Satu, gereja yang boleh jadi alat politik. Kalau gereja tak colo jadi alat politik, yang harap gereja menyuarakan apapun. Itu sudah jadi tukel saja, tukang kewel, ya. Laipose karing, mengerti diri hebat, bilang mengerti firman Tuhan, tapi sebenarnya yang atur gereja itu negara, itu salah. Ya, gereja tidak boleh dikontrol oleh pihak politik, apapun tidak bisa. Gereja tidak boleh menjual hak kesulungannya kepada pihak-pihak politisi. Itu nanti jadi gereja KW5, KW6, KW7. Karena yang menguasai gereja itu sudah bukan lagi tuang Allah, tapi hantu-hantu kecil, ya, politisi-politisi yang cuman tahu makan, tahu tipu-tipu, ya, tahu tipu. Kita anggap politisi itu kebanyakan tahu tipu-tipu saja, ya, bukan kerja sungguh-sungguh. Coba bilang dong, coba buka diri ya, pentung Allah, periksa dong, irisom pung hati itu, lebih banyak tahu tipu-tipu saja, ya. Bukan berarti ada yang tidak kerja benar, ya, ada yang kerja benar, tapi seringkali otoritas partai lebih berbicara daripada dia pun hati nurani sendiri soal kebenaran itu, ya. Jadi gereja harus berdiri pada tataran, berdiri pada sikap takut Tuhan Allah, karena gereja adalah milik Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang terus menyatakan kebenaran. Nah, itu yang menurut gereja telah kehilangan arahnya. Gereja di mana-mana telah kehilangan arahnya. Mari kembalikan fungsi dan tanggung jawab gereja dari sisi itu, sehingga gereja bisa memainkan fungsi sosial untuk mengoreksi, untuk menegur, untuk mengingatkan, mempunyai fungsi panggilan ilahi untuk mengarahkan umat ini, bahkan bangsa atau kota, provinsi dan sebagainya ke arah yang memang Tuhan punya mau gitu. Sebab ketika gereja tidak bisa memainkan peran itu, saya akan pernah jadi apa-apa, ya, saya akan pernah jadi apa-apa. Ya, jadi beta pandangan sesimpel itu saja sebenarnya. Jadi kalau gereja sudah tidak tahu diri, maka umat itu akan menjadi lebih tidak tahu diri. Sama seperti guru kencing berdiri, guru kencing tabula balik, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau gereja cuma tahu berdiri, lalu tidak bisa mengatur, ya, nanti murid atau umat itu lari kalang kabut, sentau arah, gitu. Jadi gereja harus memainkan perannya. Menurut beta pendapat itu ke semua aspek. Nah, secara khusus ke Papua, itu terkait dengan hal-hal yang memang penting sekali. Gereja harus menyampaikan suara kenabian, menyampaikan suaranya Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan punya mau gitu. Sehingga arah dan fokus kontrol pengembangan umat itu, apapun itu harus tertuju menyenangkan hati Tuhan. Itu esensinya. Kira-kira begitu menurut beta, Kafar, Boy.
Iya, saya lihat ada beberapa teman-teman yang teman-teman pendeta ya, mereka luar biasa lah. Artinya mereka ini menjadi cukup diperhitungkan. Artinya di dalam sebuah kota mereka ini di apa sebagai ya kalau mau dibilang guru spiritual juga tidak. Mereka ini biasa diminta pertimbangan oleh bupati begitu. Saya lihat ada beberapa teman-teman saya yang sampai bupati itu menjadikan dia itu sebagai tempat untuk sharing gitu. Sebelum dia mengambil satu keputusan ini, pendeta dipanggil untuk diajak bicara bagaimana ya solusinya begitu. Saya lihat, saya datang sendiri ya, jadi ketemu dengan beberapa teman-teman ya. Benar-benar mereka punya peranan begitu penting di sebuah kabupaten. Saya tidak sebut namanya, jadi di kabupaten itu luar biasa. Terus juga betul tadi ya, yang kita sangat sayangkan ini ada beberapa memang mereka yang diutus dari sinodenya sekolah teologi ya ke Jawa, baik ke Jawa atau ke beberapa tempat, setelah itu pulang ya, sudah pegang beberapa sidang, akhirnya tinggalkan sidang jemaatnya itu karena mungkin begitu ada untuk calon anggota dewan ya, mereka tinggalkan pelayanannya, dia calonkan diri menjadi anggota dewan. Setelah jadi anggota dewan, ya akhirnya lupa begitu ya, tinggalkan pelayanan jadi terbengkalai. Selesai. Ya. Saya nggak tahu ya apa yang ya mungkin satu sisi uang itu kadang-kadang bisa membuat orang akhirnya jadi kehilangan visinya gitu ya. Uang itu kan bisa membuat orang akhirnya untuk tinggalkan gitu. Yudas saja hanya karena uang bisa jual Yesus kan gitu. Ya. Jadi mungkin karena itu salah satu pertimbangannya. Atau awal-awalnya mungkin dia pikir saya ingin menyuarakan aspirasi umat di dewan barangkali. Awalnya mungkin dengan semangat itu, tetapi begitu masuk ya itu tadi ya, masuk di kelompok di situ yang tidak bicara itu, akhirnya kan ikut arus dia. Langsung dapat talenta kakak. Langsung dapat talenta langsung. Tapi ya saya juga lihat ada beberapa teman-teman yang memang betul-betul ya membawa aspirasi umat ya. Betul-betul mereka di dewan, mereka membawa aspirasi itu, dan setelah mereka tidak masuk dalam pilihan berikutnya juga mereka tetap masih melayani. Ya, saya lihat ada beberapa yang memang masih bersih, tapi kebanyakan sebagian besarnya itu tadi hilang. Dan itu sangat disayangkan ya. Jadi tinggalkan gereja, akhirnya gereja terbengkalai ya. Sudah ditempatkan sinode, dia akhirnya ya tinggalkan pelayanannya hanya karena ingin menjadi anggota dewan. Jadi yang tadi seperti dibilang bahwa memang murah sekali ya. Ditukar jubahnya itu kan, pakai dengan jubah yang lain gitu. Itu yang masih terjadi juga di sana, dan ini menjadi satu pergumulan tersendiri bagi gereja Tuhan yang ada di tanah Papua. Saya kira itu dulu ya Pak Muradi. Ya, nah ini kita mau tanya juga Kakak Afar, kebetulan kan Kakak Afar ini kan pengurus bagi persekutuan pelajar-pelajar mahasiswa Papua yang ada di luar Papua. Nah, berkaitan dengan konteks Papua 166 tahun, apa pesan Kakak kepada adik-adik generasi Papua ini berkaitan dengan konteks Injil Tanah Papua, tentang pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, pembangunan di di tanah Papua. Apa harapan Kakak sebagai orang tatua yang membina adik-adik yang ada di sekolah di Jawa, di Jakarta, dan di tempat-tempat lain? Apa harapan Kakak kepada mereka berkaitan dengan doa
Samuel Kitsne tadi itu. Iya, di beberapa kesempatan kita melayani mereka selalu kita coba begini, mereka kebanyakan ya, coba kita rata-rata begitu, kebanyakan dari mereka yang sekolah di sini semua itu pingin pulang jadi PNS, pingin pulang jadi PNS. Itu tidak salah sih, sebenarnya tidak salah ya. Cuma saya selalu bilang kepada mereka bahwa coba pikir bagian lain gitu. Kalau kita semua jadi PNS terus nanti bagian-bagian yang lain yang seharusnya kita dengan kemampuan yang ada itu justru kalau kita tidak di situ akan diisi oleh orang lain. Masyarakat dari luar pulau, luar Papua itu hampir setiap minggu itu dengan kalau kapal laut itu 2 kali masuk di tanah Papua, itu bawa orang dari mana-mana, dari Jawa, dari Sumatera, berjubel Pak di tanah Papua. Ya, karena selama sekarang ini Papua itu jadi madu bagi masyarakat di luar Papua. Sekarang orang mau cari mungkin ke Jakarta, selain Jakarta tanah Papua barangkali yang bisa ke sana untuk orang bisa mengadu nasib ya. Dan kita dengan adik-adik mahasiswa ini selalu kita bilang kepada mereka, di samping kalian kuliah, coba cari-cari skill lain begitu. Mencoba skill lain yang bisa dapat menopang kamu ketika mungkin nanti di sana pulang tidak jadi PNS, kamu tidak nganggur. Selalu saya kasih ilustrasi kepada mereka, dan beberapa kali saya pulang itu kan wawancara dalam arti berdiri cerita-cerita lah dengan mereka pengusaha. Satu contoh yang sederhana itu ada seorang dari Jawa Timur, ya daerah di Jawa Timur sana yang buka usaha yang paling sederhana itu kan jual pisang goreng. Di daerah jalan di Waina itu yang mau ke arah jalan alternatif. Itu satu hari dia bisa jual 1.500 pisang goreng. Itu pun cuma separuh pisang aja. Jadi satu buah pisang separuhnya dibagi 2 begitu. Jadi kalau dijual itu kan 3.000 satu. Digoreng dijual 1.500 atau 1.000 ya. Dia buka dari jam 7 pagi, jam 4 sore, jam 3 sore sudah habis. Usaha itu saja. Itu dengan saya pikir ini ada sekolah juga, belajar pisang goreng itu kan kita lihat orang goreng aja kita bisa. Nah, dari situ dia bisa hidup. Gitu. Nah, ini kita coba dorong mereka. Atau skill-skill lain atau keterampilan lain, coba kalian bisa coba menguasai supaya ke sana itu kita bisa bersaing dengan masyarakat pendatang. Yang terjadi di sana ini kan kesenjangan sosial, sosial Bapak. Jadi kita lihat di sana kesenjangan sosial masyarakat Papua dengan pendatang begitu jauh sekali. Jadi akhirnya timbul iri kebencian gitu ya. Saya pikir mereka orang-orang pendatang itu mereka ke sana itu tidak ada yang datang itu tanpa punya kemampuan. Mereka punya kemampuan perbengkelan, punya kemampuan pertukangan, punya kemampuan mungkin di dunia kuliner, kemampuan reparasi. Semua mereka ke sana itu ada kayak di Kebumen sini ini ada kayak Pemda setempat ini membuka semacam pelatihan gratis kepada masyarakat di kota ini. Justru setiap bulan kita justru digaji sama Pemda 300.000, lumayan begitu ya. Jadi ada ikut dengan tata boga segala macam, terus perbengkelan, tukangan, las, komputer, semua itu belajar 3 bulan. Setelah itu selesai dari Pemda kasih seperangkat alat
untuk kalau dia masak ya dikasih alat-alat masak. Terus dihubungkan dengan bank. Jadi nanti kalau dia buka, dihubungkan dengan bank, nanti bank bisa meminjamkan, membina dia ini sampai dia nanti menjadi pengusaha. Ya. Nah, orang-orang ini setelah dia dapat ilmu, dia pergi merantau. Salah satunya ke Papua karena banyak juga orang-orang dari Kemen ini yang ada di sana. Dia bawa dan dia punya ilmu itu. Nah, ini yang kita biasa sharing kepada adik-adik. Adik-adik mahasiswa yang kami layani beberapa kota studi ya. Purwokerto, di Salatiga, Malang, itu Surabaya, Yogyakarta, Solo. Kita coba kalian itu harus, kalau di samping ilmu yang kalian dapat gitu ya, tapi punya kemampuan-kemampuan lain yang kamu miliki, sehingga nanti kalau ke sana kita harus bersaing juga dengan masyarakat daerah yang datang ke Papua, mereka mencari bersaing secara sehat dengan mereka. Nggak usah kita teriak-teriak ya ini dan itu, tapi kalau kita bersaing dengan sehat ya kita bisa bisa mendorong mereka untuk terus maju, Ya, harapan saya bagi adik-adik kami yang ada yang kami melayani ya, mahasiswa secara khusus ya, terus belajar lah. Saya cuma ya mungkin kata-kata saya kemarin saya juga pernah sampaikan waktu kita punya pertemuan, saya bilang ya kepada adik-adik waktu kami ketemu, saya bilang ya pertama itu pintarkan dirimu gitu ya. Pintarkan dirimu. Kalau kamu sudah pintar ya, kamu itu akan akan dipakai ya, akan diperhatikan, apa yang kamu ngomong itu didengar gitu. Kalau kamu tidak pintar, kita selamanya akan menjadi budak di tanah kita sendiri. Ya, di tanah kita sendiri. Artinya pintar ini dalam arti dia secara ilmu ya, pintar juga dia punya kemampuan-kemampuan lain yang bisa melekat pada dirinya kan, yang bisa dia melengkapi dia untuk dia bisa ikut dengan skill, kemampuan, kepandaian, ilmu baik secara ini dan juga kemampuan-kemampuan lain bisa membuat dia dapat diperhitungkan. Itu selalu saya pesankan kepada mereka, dan setelah hari ini juga saya pesan di 166 tahun Injil masuk di tanah Papua ya. Jadi saya pesan bagi adik-adik sekalian supaya ayo tetap semangat, jadikan Injil itu menjadi dasar pijakan cita-citamu. Jadikan Injil itu menjadi dasar pijakan untuk kau menggapai apa yang kau inginkan. Karena peradaban orang Papua itu sudah diletakkan dasarnya oleh Kenny di atas dasar itu. Jadi kalau ketika Injil kau lepas dan kau jalan dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak akan bisa sukses. Tidak akan bisa. Tapi kalau Injil itu kau jadikan dia sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup, itu akan membuat engkau menjadi orang yang luar biasa. Nah, itu pesan saya bagi adik-adik mahasiswa, bagi saudara-saudaraku di tanah Papua. Selamat untuk merayakan atau memperingati Injil masuk di tanah Papua yang ke 160 tahun. 66 ternyata kita ini sudah tete. Kalau usia orang tua itu sudah tete gitu ya. Sudah opa-opa gitu. Sudah opa-opa, tetapi ini opanya masih berlagaknya seperti anak kecil. Ini kan sayang begitu. Dia harus seperti opa yang bisa dapat mengayomi, menasihati, memberikan contoh. Sudah 166 tahun. Seharusnya Papua sudah dahsyat, sudah luar biasa, sudah hebat. Dan saya percaya sudah ada itu. Ya, dan kita dorong supaya terus mulai kelihatan. Ya, itu dari saya dulu, Pak Bung Roy. Ya, siap. Kita dengarkan, dengarkan satu lagu dulu dari Frankie Salatua yang
benar-benar cinta Papua, orang Ambon, Maluku yang cinta Papua, dan dia ciptakan lagu Aku Papua. Nah, setelah itu nanti kita dengarkan Bu Resa. Jadi Bu Resa ini juga di Malang, dia menjadi seorang youth minister bagi mahasiswa-mahasiswa yang dari Papua, NTT, Maluku. Rumah beliau dengan mereka berdua suami istri melayani di Malang, dan rumah mereka menjadi base bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia Timur yang ada di sana, Kakak. Luar biasa beliau. Kita dengarkan satu lagu dari Edo, dari Franky Salatua, Edo Kronologi yang nyanyi. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti lagi terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua.
kulit keriting rambut. Aku Papua, aku Papua. Dia cantik, lebih terbelah. Aku Papua. Hidupku itu keriting rambut. Aku hidupku itu keriting rambut. Aku leluhurku di sana, keriting rambutku, aku Papua. Ya, Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambutku, aku Papua. ya silakan sebagai Jadi ya yang bisa dibilang juga youth minister buat mahasiswa-mahasiswa di Papua, mahasiswa dari Melanesia, Papua, Ambon, NTT. Apa mungkin pesan Bu Echa untuk melihat mereka berkaitan khususnya dengan konteks Injil di Papua dan bagaimana generasi di Papua membangun peradaban Papua? Bagaimana Bu? Ada pesan, mungkin pesan ilahi yang Bu Echa bisa sampaikan kepada mereka, karena lama juga pelayanan mahasiswa yang dengan mereka jadi bersentuhan, melihat pesannya apa, lalu kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa seperti apa yang Bu Echa mau sampaikan ke generasi Papua. ya, Kak Afar, Boy, beta pernah di Malang gitu, pelayanan di Malang cukup lama. Jadi rumah dibuka sebagai open house ya, jadi rumah singgah sebenarnya. Singgah bukan berarti seperti orang bilang rumah singgah, orang tinggal di rumah seng. Jadi singgah itu ketong menyiapkan rumah dari pagi ketika ketong bangun, sarapan ada, siang makan siang ada, malam makan malam ada. Ketong coba mengumpulkan anak-anak kapan saja bisa datang di rumah, berinteraksi. Ketong ada punya waktu untuk bersekutu bersama-sama, dengar dong pengkeluhan, mendoakan dong semua. Jadi sejak 99, sejak tahun 1999 pelayanan itu dimulai sampai sekitar 2005. Dan di Malang itu bersentuhan dengan hampir seluruh mahasiswa dari luar pulau. Orang di Jawa juga ada, khususnya teman-teman di Malang. Jadi luar pulau itu Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Sumatera pun ada. Ya, jadi rumah itu sudah menjadi rumah di mana semua orang tahu, ya semua orang kenal. Dan pelayanan yang dilakukan itu lebih ke arah personal touch ya. Jadi dong datang, kalau dong lapar ya ada apa saja di situ dong bisa makan, ikut suka. Kita bisa cari ikan, kita bisa cari sagu. Pokoknya semua yang menjadi ciri khas ketorang punya kebiasaan di Maluku dan Papua itu ada. Sampai orang di Jawa pun kalau masuk beta rumah sem boleh sem bicara Ambon. Jadi beta C, ale, beta, kakak itu sem bisa seng gitu. Kalau ale sem bisa terima ketong, berarti ale yang akan pernah bisa mengerti ketong bercakap-cakap seperti yang begini nih. Nah, beta bilang kenapa begitu? Karena kalau beta pergi pasar di Jawa, beta harus Mbak Asmani pun sinten, nah gitu. Mbak piro hargane. Nah, jadi beta yang akan bisa bicara dalam bahasa Indonesia yang baik untuk dong bisa mengerti. Karena ketong tanya papaya harga berapa, dong bilang sini yang ada papaya. Yang ada papaya, yang ada kates. Nah, jadi kan repot. Jadi masuk di beta rumah itu sama dengan masuk di dalam beta punya wilayah petuanan. Kalau ketong di Ambon sini bilang, masuk di dalam beta pun culture. Dan beta menciptakan culture yang seperti itu. Kenapa demikian? Supaya ketong belajar menghargai. Saudara di Jawa belajar menghargai beta yang datang sebagai anak Indonesia, anak asli Maluku yang ada tinggal di Jawa. Jadi saling menghargai. Anak Papua yang ada tinggal di Jawa. Jadi itu pelayanan
puji Tuhan bisa bersentuhan dengan banyak hal. Nah, situasi jangan ketong bicara, beta saya akan bicara spesifik Papua, beta bicara lebih bicara spesifik ketong dari kawasan timur yang ada kuliah di Jawa. Ketong kalau sudah sampai di Jawa biasanya seperti lagu bilang tuh, kalau ale sudah sampai di tanah Jawa jangan lupa nona kabaya. Tuh, bukan soal nona kabayanya yang dilupakan, tapi soal tatanan hidup ketorang itu ya. Ketong sudah sampai di Jawa lupa segala sesuatu, lupa dengar orang tua pun nasihat, lupa dengar pendeta-pendeta di gereja punya nasihat. Ketong sudah hilang arah, bahkan ketong melupakan ketong pun budaya setempat, jati diri orang Papua, jati diri orang Maluku, jati diri ketong dari kawasan timur. Lupa, karena ketong sudah terkontaminasi dengan situasi setempat. Nah, ini makanya tadi lagu tadi tuh bagus tuh. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Beta yang pernah akan malu menyebutkan beta pun diri beta orang Ambon. Beta yang akan pernah malu. Nah, teman-teman Papua pun kan saya bisa bilang kata, ale sama potongan kulit, potongan body, badan, rambut, kulit, saya bisa bilang parlente, saya bisa bikin parlente. Jadi apa salahnya ketong tetap mempertahankan ketong pun jati diri sekalipun ketong ada tinggal di tanah orang gitu. Dan ketong harus tetap pada nilai-nilai moral yang baik dan benar. Karena beta menemukan kalau ketong ada di Jawa itu, ketong tukang baku pukul, orang Maluku, orang Papua sama. Ketong tukang mabo, orang Maluku, orang Papua sama. Ya, sehingga ada waktu yang ketong hampir melakukan itu. Ketong yang suara di Jawa, ketong lihat banyak hal yang berubah, ketong lupa pergi gereja, pasti, automatically. Ya, begitu sampai ketong sempi gereja lain, itu berarti ketong sudah dengar firman Allah lain. Dan kalau sudah dengar firman Allah, pasti hidup dalam ketidakbenaran. Itu otomatis. Nah, jadi beta sudah mengalami semua hal. Beta malah dianggap oleh teman-teman yang dari luar Pulau Ambon itu sebagai pendeta preman. Kenapa pendeta preman? Karena kalau dong baku pukul, biasa dong cari beta. Ya, dong cari beta. Beta malam-malam pergi pakai pendeta datang menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak baku pukul. Mau Kupang mau baku potong, anak-anak Kupang mau anak-anak Papua mau baku pukul, anak-anak Ambon baku pukul, pokoknya apa saja, ya tengah malam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, hampir 24 jam beta punya HP itu yang pernah mati, dan ketemu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bersyukur Tuhan pada timing itu menempatkan ada di situasi itu, dan beta melihat ini persoalan yang sangat besar. Kalau seperti tidak ada kakak Afar, atau teman-teman bersaudara yang lain yang menjadi orang tua-tua, maka ketemu anak-anak muda yang datang itu kebanyakan menjadi kehilangan arah. Gitu. Jadi satu, beta punya nasihat khususnya kepada adik-adik dari Papua yang ada di Jawa, bukan cuma Papua sebenarnya, teman-teman dari kawasan timur yang ada di Jawa, mari jangan ketemu lupa ketemu akar budaya, akar kehidupan, dan juga akar iman dan pengharapan. Sebab khususnya iman dan pengharapan, di sana letak segala sesuatu berkat Tuhan akan mengalir kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak melupakan Injil keselamatan yang Tuhan sudah taruh. Seperti tadi Kakak Afar bilang, tidak boleh melupakan doa itu. Sebab ketika kita keluar dari panggilan dan panggilan iman dari orang yang telah meletakkan iman dan pengharapan itu, maka kita akan jauh dari Tuhan dan tidak akan ada berkat. Itu prinsip yang paling penting. Yang kedua, jangan melupakan bahwa katong ini pergi itu untuk sementara waktu saja. Ya. Ketong panggilan itu harus pulang membangun Papua. Siapapun ketorang gitu, ya. Harus pulang, khususnya mahasiswa yang ada sekarang, pulang membangun Papua. Kenapa? Kalau bukan ketong yang pulang, orang lain akan datang tinggal di ketong pun tanah. Pasti. Dan sekarang sedang ada mobilisasi banyak yang tadi Kakak Afar sudah bilang bagus. Orang mungkin berpikir di Indonesia ini cuma 2 tempat saja. Satu di Jakarta cari hidup, atau di Papua cari peruntungan. Ya, toh? Nah, kalau yang datang itu ribuan, katong sekarang bisa bilang katong ada punya kuota apa sih namanya? Kalau saya orang Papua, saya pasti akan bisa dapat kerja. Sabar dulu. Ya, sekalipun ada hal-hal seperti itu menjadi aturan, tapi pasti sabar dulu. Kalau seperti Kakak Hafar bilang, kalau Ale yang pintar, maka Ale pulang, Ale mau siapa orang yang datang, semua datang dengan kepintaran, bakat dan kemampuan kok. Ya. Lalu yang kedua, kalau Ale yang bijaksana, Ale mau tanpa-tanpa di mana untuk
bisa mengakali semua kepintaran, kepandaian, kesempatan belajar itu untuk pulang mengaplikasikannya di tanah Papua. Pintar, bijaksana. Yang kedua, yang ketiga, kalau Ale tidak bisa melakukannya dalam takut akan Tuhan, maka orang tetap tidak menganggap Ale apa-apa. Ya sama saja. Dan sebelum Ale pergi keluar Papua, Ale yang pintar, pergi jadi pintar, pulang jadi bijaksana, tapi saya takut Tuhan Allah. Bikin apa? Tuh, sama dengan yang ada apa-apa itu. Tuh, datang lalu bikin rusak tanah sendiri. Nah, 3 hal ini menjadi unsur yang paling penting bagi ketong, orang Papua, orang Maluku. Ketong pergi sekolah, mau jadi hebat, punya gelar apapun yang luar biasa, menjadi bijak dengan segala marifat dunia yang taruh dalam ketong pun diri. Tapi ingat, kalau saya takut Tuhan Allah, saya pakai. Ya, itu dasar segala sesuatu. Maka beta malam ini mau bicara dari hati yang paling terdalam, belajar ambil ilmu sampai setinggi langit, ya, belajar jauh sampai pika Cina sana dengan ilmu yang ketemu bisa dapat sejauh-jauhnya, ya. Jadilah bijak. Mau jadi bijak bagaimana? Baca firman Tuhan, takut Tuhan Allah. Dengan demikian ketika pulang, ketong punya hidup itu bisa dipakai dengan maksimal untuk memuliakan Tuhan. Panggilan ketong adalah ke situ, gitu. Sebab kalau bukan ketong, ya siapa lagi, siapa lagi. Tapi ketong ini siapa? Gitu. Katong ini adalah harus orang-orang yang takut akan Tuhan, pulang dengan nilai hati dan panggilan yang dari Tuhan, maka kegenapan akan doa itu akan terjadi. Kegenapan akan doa yang telah disampaikan tadi itu akan terjadi. Bahwa orang Maluku, orang Papua akan berdiri, lahir dan berdiri untuk memimpin bangsanya sendiri. Gitu. Kalau saya, ya bermimpilah terus. Ya, bermimpilah terus. Kira-kira gitu ya, Boy. Iya. Kakak Afar, sorry. Boy dan Kakak Afar. Amin. Iya. Nah, beta pikir percakapan kita sudah mengerucut kepada 1 jam 32 menit ini. Mungkin ada pesan-pesan apa yang penting yang ketong akan share, ketong akan berbagi sebagai ya satu kata yang dapat menginspirasi, satu kalimat atau motivasi yang dapat menginspirasi anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, gereja, para pemimpin yang ada. Jadi kalau beta pribadi sih beta melihat bahwa doa sulung kisne itu tidak saja sampai nanti kepada satu titik di mana, karena ada kalimat di situ yang paling bagus. Ada kalimat bahwa bangsa Papua akan memimpin bangsanya sendiri. Nah ini beta garis bawahi sekali, beta garis bawahi merah, akan memimpin bangsanya sendiri. Dan suatu saat who knows suatu saat who knows ketong sentau doa Samuel Kisne itu bisa menjadi akan menjadi realita. Beta percaya karena Injil adalah kekuatan Allah dan itu doa hamba-hamba Allah yang luar biasa. Who knows, ketong tunggu waktu saja. Semoga sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua ya dong sudah bisa mandiri, pimpin diri sendiri. Ya. Amin. Amin. Sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dong bisa mandiri, pimpin dong pun diri sendiri toh. Iya. Amin. Kulit keriting rambut, aku Papua. Iya nanti bumi lahir terbelah, aku Papua. Aku Papua. Ya itu dia. Ya mungkin dari Kakak Afar, bagaimana harapan Kakak Afar untuk Injil di tanah Papua yang sudah 166 tahun, harapan sebagai OAP, orang Papua asli. Jadi beta konsisten dengan beta punya kata bahwa kita tidak boleh lagi membuat diskriminasi antara orang gunung dengan orang pantai. Yang benar adalah OAP, orang Papua asli. Nah, bagaimana kakak sebagai OAP, harapan kakak 166 tahun Injil sudah memerdekakan bangsa Papua, lalu harapan bagi gereja, bagi generasi muda,
apa yang kakak mau taruh, apa yang kakak mau lihat. Nah, nanti dari kakak Afar, Beta, habis itu nanti Bu Reza tutup, lalu kita mungkin ya berdoa buat tanah Papua lah supaya lebih maju lagi gereja. Ada hal-hal apa yang bisa kita kerjakan buat Papua. Kemarin di dalam grup kami keluarga ini Beta dengan Bu Reza itu ada punya koneksi-koneksi di Papua juga. Ibu dokter ada yang sudah melayani di Papua tapi ada melahirkan di Jakarta. Kemudian Bu Reza punya teman sekolah di Saat juga yang sudah balik ke Jayapura, daerahnya saya lupa. Tapi dia balik ke Jayapura setelah lama melayani di Jakarta, lalu punya hati untuk kembali bangun Papua, dan dia pulang kemarin untuk melihat tanah, membuka lahan, dan dia punya visi besar untuk mensejahterakan ekonomi desanya dulu. Jadi dari desanya dia sudah bangun, sudah kasih bersih rumah, lahan dan segala macam, dan dia akan balik ke sana untuk membuat ekonomi kreatif dan lain-lain. Jadi bangun kembali ke Papua, ayo kembali ke, kalau ada lagunya Grand Prix kakak, ayo kembali ke timur. Nah itu, jadi ini Beta kan ngomong timur, Beta tertarik ini. Ini Bu Reza ini sudah ketawa. Jadi kakak, timur itu menjadi tempat yang paling penting dalam Injil. Tuhan Yesus ciptakan Taman Eden itu di timur. Bintang Fajar juga di timur. Tuhan Yesus disebut timur, dari timur paling istimewa. Jadi orang Indonesia Timur, orang-orang suku bangsa yang paling istimewa di muka bumi. Kalau ngomong timur. Amin, itu sudah. Jadi silakan disampaikan harapan apa kakak, kemudian nanti saya baru kemudian Bu Eka tutup kita nanti. Iya, dari saya garis bawahi kata Kinye, seruannya dia itu, dia katakan siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dan dengar-dengaran pada Allah di tanah ini, maka ia akan berjalan dari satu tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Jadi amin. Kata-kata itu tuh sangat, saya pikir sangat perlu diperhatikan ya. Jadi dikatakan orang yang bekerja dengan jujur ya, setia dan dengar-dengaran pada Tuhan. Ada tiga hal yang dikatakan di sana tuh. Jadi jujur, terus setia kepada Tuhan tentunya, dan dengar-dengaran kepada Tuhan seperti tadi Bung sudah sampaikan itu, di atas tanah ini maka dia akan berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Jadi bicara tentang Papua yang mandiri, sejahtera, Papua yang mengalami transformasi, Papua yang hebat ya, Papua yang dahsyat, Papua yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya pikir tiga landasan yang sudah dikatakan oleh Kenye itu satu pondasi yang tidak bisa memang kita keluar dari situ. Jujur, setia, dan dengaran kepada Tuhan. Maka itu akan menjadi satu hal yang bisa membuat Papua ke depan akan menjadi satu provinsi yang luar biasa. Sekarang sudah kelihatan ya, artinya dari sisi sumber daya alamnya yang luar biasa, bisa kasih makan masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia, dunia menikmati ya dengan sumber daya alamnya yang ada begitu ya. Dan kita mendorong juga kepada adik-adik juga mahasiswa yang belajar yang juga mengikuti acara kita ini, ya teruslah belajar, terus berdoa, tapi jangan lupa Tuhan itu nomor satu dalam hidupmu. Karena yang membuat engkau berhasil sukses itu hanya Tuhan. Juga pesan saya di tahun yang ke-166 tahun Injil masuk di tanah Papua. Mari ini momennya, di mana momen ini kita gunakan untuk ayo kembali lagi lihat firman, kembali lagi cari Tuhan. Karena yang bisa mengubah peradaban Papua hanya Injil, hanya Tuhan. Sebabnya jangan lepas dari Injil, jangan lepas dari Tuhan, karena Dia penentu masa depan Papua. Dengan ilmu sehebat apapun ya, itu saya pikir itu faktor lain, tapi yang bisa membuat
Papua hebat, Papua bangkit, Papua mandiri, Papua sejahtera itu ketika bangsa Papua pegang teguh akan Tuhan. Ya, itu dari saya, Bung Roy. Iya, terima kasih Kakak Afar. Nah, dari Beta, ini Beta baca dulu teman-teman ini. Dari Bung Edi Moretz, UPSI, ini beliau tinggal di Jayapura, kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan hari-hari terakhir ini kakak beliau lagi menolong banyak sekali tenaga-tenaga guru honorer di Papua supaya diproses untuk menjadi PNS di sana. Beliau kerja di Dinas Pendidikan Kebudayaan Papua, laki-laki Maluku ini, dan dia cinta Papua sekali. Dia bilang, selamat malam kakak orang semua, Tuhan Yesus memberkati MEPA, MENA Papua. Wah. Kemudian ini ada Bung Felix Lukai, MENA Papua, mantap. Ini kita punya adik-adik kakak di keluarga ini Beta. Di keluarga ini Beta yang streaming malam hari ini, keluarga besar ini Beta. Ini Beta itu bagi siapa saja. Di dalamnya ada orang Papua, ada orang Ambon, ada orang dari segala macam. Arah Batak dan segala macam. Orang Bali ya. Hampir kurang orang Aring saja kali yang ada di dalam. Iya. Jadi Beta mau bilang bahwa saudara di Papua, khususnya adik-adik mahasiswa, jangan lupa sejarah, jangan lupa akar dari mana kita datang. Ada sejarah historis ketong, orang pertama yang menduduki kuncen di Nusantara ini, yang kedua warisan Injil yang luar biasa. Oke, Beta menyanyi satu lagu ini buat saudara semua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak padu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Ya, selamat merayakan hari Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Jadi buat adik-adik saudara semua, khususnya buat saudara-saudara di tanah Papua, yang ada di tanah Papua, yang ada diaspora di mana saja berada di muka bumi ini, selamat hari pekabaran Injil. Ingat, sekalipun Anda ada di ujung-ujung bumi, ingat baik-baik bahwa timur selat timur panggil, Papua panggil pulang. Jadi jangan lupa, Tuhan Yesus kalau datang di Indonesia kali pertama tuh antu injak kaki di Ambon, di Papua dan di Maluku. Karena itu timur. Iya, itu timur. Ya silakan. Ini Bu Resa nih kalau berbicara Indonesia Timur dengan simbol-simbolnya, beliau mantap sekali. Suatu saat kita harus dulu ceritain. Silakan Bu Eca tutup kita dengan pernyataan-pernyataan ilahi di malam hari ini. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Kalau menyanyi lagu ini malam ini, Bu Oi keriting, kakak Afar hitam kulit, Beta sentau apa nih? Beta Papua, toh hitam kulit, keriting rambut, aku Papua.
Lagu ini betul-betul dibuat dan lahir dari sebuah pengenalan yang benar tentang Papua, gitu ya. Dan sama seperti orang Maluku, katong perlu malu untuk bilang bahwa beta Papua, beta Maluku, ya. Perlu malu karena itu jati diri katong ada. Katong dilahirkan dan dibesarkan, Tuhan tempatkan ketorang ada di tengah-tengah bumi ini, yang seperti lagu itu bilang, surga kecil yang jatuh ke bumi. Kita kira bukan Papua, bukan cuma Papua surga kecil itu, ya. Maluku juga adalah bagian dari surga kecil itu yang jatuh ke dalam bumi ini. Ya, jadi beta meyakini hal-hal seperti itu. Beta punya satu istilahnya ketong bilang kata sacubie atau sesuatu yang ketong bisa pakai sebagai nasihat di akhir percakapan. Beta mau garis tadi Kakak Afar sudah bicara bagus ya, Boy sudah bicara baik ya. Beta mau garis bawahi aja, jangan pernah menjual hak kesulunganmu. Jangan pernah. Amin. Jangan pernah melacurkan dirimu ya dengan menjual semua apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena beta Maluku, beta Papua itu harta berharga yang Tuhan percayakan untuk katong kerjakan ya. Tanah, laut, bumi ya, langit, bumi dan dalam bumi itu Tuhan percayakan for ale Papua, beta Papua, ale Maluku, beta Maluku mengerjakannya. Jangan melacurkan dirimu dan jangan menjual hak kesulunganmu. Ingat dan garis bawah itu. Selain apa yang Kakak Afar bilang, apa yang Bu Oi bilang, dan apa yang ketemu sepercakapan malam ini. Selamat hari ulang tahun Injil masuk ke Papua yang ke-165 tahun. Tuhan Yesus berkati ketorang semua. Amin. Dan Ibu, sebelum nanti Bu Resa tutup kita dalam doa, ada satu lagu yang bagus saya nyanyi. Kalau Kakak Afar tahu bisa ikut nyanyi ya. Yesus dombe-dombe damai tatena panai. Yesus dombe-dombe damai tatena panai. Allah yang Yesus Allah yang Yesus ya kira-kira begitu. Serai damai. Lupa. Serai damai. Coba lagu Papua yang beta pertama sebagai mahasiswa misi, Kakak beta ingat dulu lagu Papua yang beta nyanyikan itu di kelas misi pertama, karena memang waktu beta berangkat beta bawa nama pelayanan desa terpadu dari Nabire waktu itu. Ya beta minta Bu Resa untuk 166 tahun ini mungkin berdoa bagi Papua, bagi pemerintah, ketong berdoa biar waktu Tuhan saja cepat atau lambat Papua bisa menjadi bangsa yang dewasa, yang mature, dan dorang boleh, karena dua Samuel itu dong bisa pimpin pun diri sendiri, jadi yang perlu orang lain pimpin dorang pimpin pun diri sendiri. Ya, betul. Betul. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, second coming, dong pimpin pun diri sendiri, toh Kakak toh? Amin. Ya, betul. Kakak Bu. Amin saja, amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, itu Tuhan kerjakan dalam anugerah Tuhan yang paling besar. Tuhan meletakkan hal-hal yang luar biasa atas tanah Papua. Terima kasih Tuhan untuk 166 tahun Injil masuk ke tanah Papua. Dan kami tetap mengamini doa-doa dari pendahulu-pendahulu yang telah meletakkan Injil di Papua. Kiranya Tuhan menggenapi semua doa-doa ini. Tuhan menjawab di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam perkembangan Papua ke depan, Papua, masyarakat Papua, orang Papua boleh tumbuh dewasa di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang mandiri di dalam Tuhan, bangsa yang memuliakan Tuhan, dan dengan demikian dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa memimpin dirinya sendiri. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik itu akan terjadi. Dan kami mengamini semua nubuatan, panggilan, doa dari orang-orang yang terdahulu yang telah meletakkan iman dan panggilannya atas tanah Papua. Kami percaya belas kasihan dan anugerah Tuhan terus terjadi. Tolong setiap anak-anak Papua untuk meyakini panggilan hidup dan berkat yang Tuhan percayakan atas kehidupan setiap kami anak-anak Papua. Berkati para pemimpin yang ada sekarang, berkati bangsa ini, bangsa Papua dan juga negara yang kami cintai ini bersama-sama, negara Indonesia ini dalam mengatur segala sesuatu. Supaya dalam semua keberadaan kami, berbangsa dan bernegara, kami boleh tetap melihat pimpinan Tuhan. Keadilan dan kebenaran Tuhan dinyatakan. Dan kami boleh melihat belas kasihan Tuhan atas tanah Papua tetap nyata. Juga untuk kami di Maluku dan tempat-tempat yang lain yang ada di Nusantara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk percakapan malam ini. Seluruh kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan lewat kata-kata kami, lewat pikiran-pikiran kami, lewat aspirasi yang kami sampaikan tadi. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dengar doa dan sembahyang kami, berkati kami Tuhan, lewati malam ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah kami juga menjadi alat terang Tuhan, menjadi garam Tuhan, yang menerangi dan menggarami di sekitar kami. Supaya banyak orang lebih mengenal Engkau, Kristus Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Saudara semua, selamat malam. Terima kasih buat kebersamaannya. Kita membaca dulu beberapa komentar yang masuk dari Om Modi. Malam Om Modi, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Kakak Felix Mena Papua tadi sudah. Kemudian Kakak Edi di Dinas Papua yang turun ke Kabupaten Kerom untuk melihat masyarakat yang ada sana luar biasa. Kemudian Kakak Felix sambil Yospan boleh, boy, mantap. Nanti kita atur waktu kita belajar Yospan dengan lagu ini. Ya, Tuhan memberkati semua. Terima kasih buat atensi kehadiran yang nonton. Saudara ini beta, ya Tamang ini beta. Terima kasih buat atensi malam hari ini di fanpage dan di timeline di Facebook ini beta. Tuhan memberkati kita semua. Sampai baku dapa pada lain kesempatan lagi. Yang sama. Terima kasih untuk Kakak Apa, kemudian Bu Resa, Amato. Tuhan memberkati katong semua. Memberkati. Ya. Amin. Sama-sama. Amato. Ya. Tuhan berkati. Ya. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam, Malam Tuhan berkati. Ya.